Rapat dengar pendapat dengan Komisi 1 DPRD Minahasa Utara terkait digugurkannya James MBA sebagai calon hukum tua Desa Talawaan Bantik dalam penetapan Pilhut serentak yang mempertemukan asisten 1 Setkap Minut sebagai Ketua Panitia Pemilihan Hukum Tua Serentak Kabupaten Jen Simons dengan Panitia Pilhut Kecamatan Wuri dan Desa Talawaan Bantik, Senin tanggal 19 September tahun 2022, menghasilkan dua opsi sebagai rekomendasi. Kedua opsi terkait pemilihan hukum tua Desa Talawaan Bantik yang direkomendasikan Komisi 1 DPRD lewat rapat dengar pendapat yang dihadiri masa pendukung James MBA yang dipimpin Wakil Ketua Komisi 1 Gerrit Luntungan bersama koleganya Hari Ashar, Joseph Denga, Sarhan Antili dan Effendi Moha. Pertama, meminta panitia pemilihan hukum tua untuk menghentikan tahapan pilhut di Desa Talawaan Bantik atau opsi kedua adalah memulihkan status James MBA dan mengembalikan statusnya sebagai calon hukum tua dalam pemilihan serentak. Atau kalau tidak bisa ditunda pelaksanaan pilhut di Talawaan Bantik. Kenapa? Karena Pak Dia itu sebenarnya sudah lulus berkas. Ya. Dia mendaftar, berkasnya sudah lolos, selesai, kemudian sudah dites dan mendapatkan nilai, skornya itu adalah urutan kedua, tapi tiba-tiba didiskualifikasi karena katanya ada dokumen yang tidak lengkap, ada laporan yang tidak lengkap. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita main bola, kalau sudah lewat, kan ada tahapannya dah. Yeah. Lolos berkas, ya sudah. Kalau sudah lolos berkas, dites, kemudian dapat skor. Orang yang rendah jangan keberatan. Dia punya berkas tidak lengkap, tidak betul. Tapi barang sudah lolos dia punya berkas, bagaimana setelah dia lewati etapa itu sudah tahapan berikutnya, kemudian tiba-tiba tidak bisa itu. Itu kira-kira kapan untuk rekomendasi tertulis akan diserahkan ke PMK? Setelah ini diserahkan rekomendasi tertulis. Secepatnya? Iya, paling besok. Ketua ini kan tahapannya terus berjalan. Jadi mungkin ada sikap terhadap panitia di desa khusus Talawaan Bantik itu? Ya orang mau tolak tadi. Panitia desa bilang, panitia kabupaten yang kasih rekomendasi untuk dia kasih lihat berita acara sisa 5 itu panitia kabupaten bilang bukan kita orang yang bikin. Dia orang baku ada sih yang gugurkan baku tolak itu. Jadi bukan itu intinya adalah dia orang kasih gugur itu tidak sesuai dengan aturan. Jadi tidak seperti itu harusnya kalau mau itu Pak Bea tidak diikutkan dalam pilhut sejak awal ke orang ganjal. Masalah dokumennya, lolos dokumen kan? Tapi itu alasannya tidak masuk akal. Kenapa saya bilang tidak masuk akal? LKPPD. Itu kan yang dipermasalahkan LKPPD. Laporan yang harus disampaikan oleh hukum tua pada akhir masa jabatan atau pada akhir tahun kepada BPD dan kepada PMD Inspektorat. Kalau dia tidak kasih masuk dan itu tidak lengkap setelah diteliti, itu harusnya anggaran ADD tahun berikutnya yaitu tahun 2020 harusnya tidak cair karena tidak lengkap. Kalau memang tidak lengkap. Tapi kita lihat faktanya. Cair. Artinya ini dokumennya ini orang lengkap. Dia sudah sampaikan ke kabupaten dan dia sudah sampaikan ke BPD yang lama. Tidak bisa dong dia 2 kali diminta pertanggungjawaban. BPD yang baru juga mau minta pertanggungjawaban sama dia, nggak bisa. Dia ini kan selesai di 2019. Dia sudah sampaikan dia punya pertanggungjawaban ke BPD yang tahun 2019 itu dan dia sudah sampaikan ke kabupaten. Buktinya ADD tahun 2020 cair. Artinya ini nggak ada masalah. Iya kan? Nah, sekarang kenapa BPD baru ada BPD pengganti datang-datang minta mana punya laporan? Itu pun dia sudah masukkan. Laporan itu pun dia sudah masukkan.
Jadi saya lihat ada ada ketidaktepatan pengambilan keputusan dari siapapun mereka ini. Karena tadi tidak jelas siapa ini yang memutuskan untuk mendiskualifikasi ini Pak mantan hukum tua. Jadi kalau saya secara pribadi saya sampaikan tadi, tidak ada ini hukum tua Bantik, saya tidak kenal, namanya juga saya tidak kenal, saya tidak tahu, baru tadi ketemu. Tapi kita ini artinya berpihak kepada orang-orang yang kepada hal-hal yang benar begitu. Kalau begini terus, ini bahkan banyak sekali gejolak. Sikap tegas mungkin ketua dari sebagai anggota dewan terkait panitia di desa itu, apakah tahapannya akan tetap berjalan atau ada warning karena sedang dalam proses? Rekomendasinya jelas. Jadi kalau mau teruskan harus libatkan, masukkan lagi ini. Ini Pak Beya ini yang di sini karena dia itu dizolimi itu. Dia tidak pantas untuk didiskualifikasi. Kalau memang tahapannya karena dengan alasan bahwa tahapannya sementara berjalan dan dia tidak bisa ikuti lagi, ya tunda saja itu. Tunda. Salah satu pendukung James MBA yang turun ke kantor DPRD bersama masa pendukung sekitar 30-an orang di kantor DPRD Minut, dalam keterangannya usai mengikuti RDP dengan Komisi 1, meminta agar Bupati Jou Neganda dapat memberikan keputusan yang cepat dan tepat serta adil karena tahapan Pilhut terus berjalan di Desa Talawaan Bantik. Selain itu, Sandra berharap agar 2 rekomendasi yang sudah dihasilkan lewat rapat dengar pendapat dengan Komisi 1 DPRD Minut dapat dilaksanakan. Supaya dapat mengambil keputusan ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, dan jangan terlalu lama kami masyarakat menunggu keputusan itu. Karena kasihan kami masyarakat Pak, waktu kami cuma selalu berada bersama-sama dengan calon kami karena kami berpihak kepada beliau di dalam pihak yang benar. Untuk itu kepada Pak Bupati dimohon dengan sangat agar supaya dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya, yaitu dan jangan terlalu lama keputusannya karena tahapan ini terus berjalan. Kami masyarakat Desa Talawaan Bantik, sebagian dari pendukung Bapak James MBA, kami mengucap syukur kepada Tuhan pertama-tama karena atas tuntunan Tuhan sehingga semua aspirasi kami bisa didengar oleh Dewan, dan kami mengucap terima kasih kepada Bapak-Bapak Dewan yang sudah mewakili kami untuk dapat memberikan waktu untuk hearing bersama-sama dengan panitia desa, panitia kabupaten, panitia kecamatan, bersama dengan anggota dewan yang ada, memberikan waktu bagi kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan juga dari pihak keamanan, di mana ada Pak Kasat Intel, Polres Minut, Ibu Kapolres Air Madidi, Ibu Kapolsek Air Madidi, dan aparat-aparat yang lainnya yang sudah hadir bersama-sama menjaga keamanan, menjaga kami di sini yang kami sedang berorasi. Terima kasih kepada pihak aparat keamanan. Kiranya kami masyarakat dalam hearing tadi kami mendapatkan hasil bagaimana 2 hal, yaitu direkomendasikan oleh Dewan. Yang pertama, dikembalikan hak dari Bapak James MBA untuk dimasukkan kembali sebagai calon, dan kedua, kegiatan ditunda dulu untuk pemilihan hukum tua desa khusus Talawaan. Kegiatan apa, Bu? Kegiatan pemilihan hukum tua. Tahapan-tahapan yang sedang berjalan ini kalau bisa kami minta dihentikan dulu sebelum ada keputusan dari Bapak Bupati. Itu putusan rapat tadi atau? Putusan rapat tadi direkomendasikan bahwa pertama, kembalikan Bapak James Bea sebagai calon, dan kedua,
ditunda pemilihan hukum tua di Desa Talawan Bantik. Senada James Mbea menegaskan bahwa perjuangan untuk mendapatkan haknya kembali sebagai calon hukum tua Desa Talawaan Bantik akan terus dilakukan dengan rekomendasi yang dikeluarkan Komisi 1 DPRD Minut hingga melakukan PT-UN jika diperlukan untuk mendapatkan keadilan. Hasil keputusan yang diikuti hari ini di Komisi 1, maka ada hasil yang diputuskan dan pertemuan ini dihadiri juga oleh Pak Camat, kemudian pemerintah kabupaten, panitia daerah, dan panitia desa. Keputusan yang sudah diambil tadi bahwa saya sebagai calon yang digugurkan pada tanggal 9 itu harus dikembalikan ke posisi semula. Gitu. Kemudian bila opsi yang kedua juga bahwa akan kalau tidak dimasukkan karena dibilang tadi oleh pimpinan rapat bahwa jangan dilanjutkan kalau tidak diakomodir keputusan rapat pada saat ini. Meski begitu, kondisi di lapangan sampai saat ini belum berubah apapun, sebab tahapan Pilhut Desa Talawaan Bantik masih terus berjalan. Bahkan Senin malam terinformasi panitia desa telah melaksanakan pemaparan visi misi 5 calon kumtua yang telah dinyatakan lolos seleksi. Dan terkait informasi adanya kerawanan keamanan Kondisi pada keamanan tahapan di Talawan Pilhut Bantik Hukum bagaimana, Bu, Tua, sekarang? penjabat Hukum Tua Talawan Bantik menyatakan bahwa kondisi keamanan masyarakat di Desa Talawaan Bantik baik dan terkendali. Ada kacau-kacau. Kacau-kacau. Sampai saat ini kita lihat desa masih boleh aman. Kalau lebih suka tuh desa jadi aman. No? jadi tahapan pemilihan di sana sampai hari ini, Bu, masih berjalan. Sesuai berjalan. Tapi ini kurang mulia dari yang Dari Minahasa Utara, Haryadi melaporkan.